Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Yaktari dengan NIM 24042223. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi negara. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu kebijakan ekonomi negara atau juga bisa disebut dengan KEN. Kebijakan ekonomi negara adalah serangkaian langkah strategis pemerintah dalam mengatur dan menyeimbangkan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, dan industri. Yang tujuannya antara lain menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan ekonomi. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas dalam kebijakan ekonomi negara. Ada beberapa parameter yang digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan mana yang harus diprioritaskan. Yang pertama itu tingkat kegawatan, yaitu seberapa besar dampak negatif yang akan terjadi jika kebijakan itu ditunda. Misalnya kalau harga pangan melonjak terus, penundaan kebijakan subsidi bisa memperburuk inflasi. Yang kedua, tingkat kemendesakan, artinya seberapa cepat kebijakan itu harus dilakukan. Contohnya kebijakan bantuan sosial harus segera dijalankan ketika daya beli masyarakat menurun. Ketiga, perkembangan dampak negatif atau tren, yaitu melihat apakah masalah ekonomi terus meningkat atau tidak. Kalau tren pengangguran terus naik, berarti kebijakan penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Dan terakhir, kebijakan harus punya kondisi dan kriteria yang realistis, terukur, serta transparan, supaya hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Secara umum, penetapan prioritas ini dibagi menjadi dua jenis syarat. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dan syarat tambahan yang membantu meningkatkan manfaat kebijakan. Setelah tahu bagaimana skala prioritas ditentukan, sekarang kita lihat bagaimana tahapan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi tersebut. Tahap pertama yaitu pemerintah membuat ranking masalah dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda. Yang kedua, disusun beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah itu. Lalu pemerintah menyaring kebijakan berdasarkan syarat mutlak agar hanya yang paling memungkinkan yang dipertimbangkan. Setelah itu kebijakan dibandingkan lagi berdasarkan syarat tambahan seperti dampak ekonomi dan sosialnya. Kemudian dipilih alternatif sementara yang paling layak dijalankan. Sebelum ditetapkan, dilakukan analisis risiko atau masalah potensial yang mungkin muncul saat implementasi. Barulah setelah semua tahapan itu selesai, pemerintah menentukan kebijakan atau proyek ekonomi publik terbaik. Tahapan ini penting supaya kebijakan ekonomi tidak asal dibuat, tetapi berdasarkan kajian yang sistematis dan objektif. Berikutnya kita bahas hubungan antara kebijakan ekonomi negara dan kinerja ekonomi publik, yaitu bagaimana kebijakan itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dasar publik, misalnya lewat pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, kebijakan juga bertujuan menjaga ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, supaya Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain. Kebijakan ekonomi juga berfungsi menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta melindungi ekonomi domestik dari pengaruh krisis global. Intinya, semua kebijakan ini diarahkan agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan ekonomi nasional tetap stabil. Jadi, kinerja ekonomi publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membahas peran kebijakan ekonomi dalam kesejahteraan publik, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi negara juga berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan bisnis di tingkat mikro. Kebijakan ekonomi negara menjadi fondasi penting bagi dunia bisnis. Pemerintah menciptakan iklim ekonomi yang stabil melalui kebijakan fiskal, pajak, suku bunga, dan regulasi yang pada akhirnya menentukan apakah bisnis dapat tumbuh atau justru terhambat. Secara mikro bisnis bisa kita pahami sebagai fungsi dari laba atau business equals profit function. Rumus dasarnya sederhana, yaitu laba sama dengan penjualan dikurang biaya. Artinya, agar usaha berkembang, perusahaan harus meningkatkan penjualan dan menekan biaya produksi. Jadi, kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya logistik atau memberikan insentif pajak bisa membantu laba perusahaan meningkat. Nah, keberhasilan bisnis tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja, tapi juga dari 4 indikator. Yang pertama, produktivitas dan efisiensi, yaitu seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya. Misalnya pabrik yang mampu menghasilkan lebih banyak produk dengan bahan yang sama. Yang kedua yaitu daya saing, kemampuan produk dalam bersaing di pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga yaitu kompetensi dan etika usaha, yaitu pelaku usaha yang jujur dan profesional akan dipercaya konsumen.
Dan yang keempat yaitu kepercayaan masyarakat atau public trust. Ini sangat penting karena tanpa kepercayaan publik bisa sulit berkembang walaupun produk bagus. Jadi, kebijakan ekonomi negara yang tepat seperti menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan memberikan dukungan investasi akan mendorong dunia usaha untuk tumbuh lebih cepat. Ketika bisnis tumbuh, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan pada akhirnya kesejahteraan nasional meningkat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kebijakan ekonomi merupakan fondasi penting untuk stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan harus berdasarkan analisis prioritas dan efektivitas sosial ekonomi. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi KEN atau kebijakan ekonomi negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.